ngomongin rohani apa? Ya, kalau kita mau mendiskusikan ini kan ada dua arah jalan pikiran. Pandangannya kemana? Nah, arahnya kemana? Ke rohanian atau ke duniawi? Gerunda di bawah, kan gitu. Oh Tapi iya. Silakan Gurunda. Ribet banget sih hidup lu, bro. Ayolah ke Islam aja lah. Ya, biar mudah gitu loh. Ribet sebenarnya. Kok jadi ribet begini antara Tuhan gitu. Iya. Karena memang jelas sudah pandangan kita beda jalur, beda jalurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedengaran enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Kedengaran Tuhan. Jadi Tuhan Bang Juma apa Tuhan Bang Juma nih? Yang benar nih. Tuan. Oh Tuhan ya, bukan Tuhan ya. Iya, Tuan. Silakan Tuhan. Bang Juma. Iya, saudara. Ini suara apa ini? Dibilang jangkrik. Jangkrik habis makan belut listrik ya? Jangkrik bang. Jangkrik. Mana ada jangkrik kayak gitu? Jangkrik elektrik. Jangkrik nih. Maklum lagi di anu deh. Lagi di hutan. Iya. Kalau malam begini ya suasananya. Oh gitu. Iya. Ini lagi bahas apa ini? Gurunda di gunung ya? Di gunung. Iya. Oh, saya turun ke tanah ya. Betul kan betul. Bahas ini mengenai Yesus itu Tuhan dan Tuhan terus ciptaan gitu. Nanti meja. Ya, jadi menurut dia Gurunda, Bang Tupan ini mengatakan Yesus itu ciptaan gitu. Apa tau Gurunda? Iya, Yesus ciptaan. Udah selesai, udah final itu. Iya, emang ciptaan. Nah, berarti keliru orang-orang yang menganggap dia Tuhan, kan enggak? Nah, Tuhan dalam kategori apa yang dimaksudkan di situ? Tuhan itu kan cuma satu, pencipta langit dan bumi. Beda. Hah? Emang ada Tuhan lain? Maksudnya sebagai orang Indonesia, setahu saya Tuhan itu ya pencipta. Tuhan itu pencipta. Iya. Hmm. Nah, Yesus ini apa? Pencipta. Yesus emang bukan pencipta, tapi berasal dari sang pencipta. Nah, berarti dia ciptaan. Emang. Oh, berarti keliru orang yang menganggapnya dia adalah Tuhan. Yang keliru itu yang menganggap dia adalah sang pencipta semesta alam. Itu yang keliru. Jadi, Kalau di dalam pengertian kekristenan kan, iya. Yesus itu adalah Tuhan, sang pemimpin. Oh, itu benar itu. Jadi pengertiannya arti kata Tuhan itu beda dengan yang di sebelah. Maksudnya di sebelah mana? Di dalam Bang Juma lah. Oh, Karena menganggap selama ini arti kata Tuhan itu adalah Allah. Kan beda. kalau bagi kami sebagai orang Indonesia sederhana, kami tidak ambigu. Tuhan ya Tuhan, Tuhan ya Tuhan. Dua entitas yang berbeda. Karena kenapa mesti harus kita memilah-milah kalau dia sudah Tuhan, sementara ada
kemudian kata Tuhan yang bisa digelari kepada ciptaan supaya tidak membingungkan gitu loh. Tuhan diberikan gelar itu kepada pencipta. Tuhan diberikan kepada junjungan, pemimpin, apapun itu di luar daripada Tuhan. Iya, karena terambil dari kerohanian kan. Bukan ke Tuhan sudah pasti Tuhan. Tuhan belum tentu Tuhan kan gitu. kata Tuhan kan ditujukan untuk kerohaniannya, untuk membedakan kata duniawinya. Kok keduniawiannya kan Tuhan. Arahnya ke kerohaniannya Tuhan. Maksudnya Yesus ini ada dua pribadi Yesusnya. Bukan dua pribadi yang dimaksudkan. Tapi kepemimpinan Yesus kan di dalam kerohanian, bukan di dalam keduniawian. iya, tapi Yesus itu ketika diutus sebagai utusan Tuhan, dia bukan pemimpin negara, tetapi dia adalah pemimpin rohani Bani Israel, agar Bani Israel itu tahu seperti apa kaidah bertuhan. Dalam prinsip bertuhan melibatkan dua unsur pada diri manusia, jasad dan roh. Gak bisa cuman roh, gak bisa juga cuman jasad, harus dua-duanya. Jasad dan roh. Iya, jasad harus tunduk kepada Tuhan, roh juga harus tunduk kepada Tuhan. Kalau cuman roh saja, ya cuman bernyanyi-nyanyi, itu roh saja. Iya. Tapi kalau dia ikut roh dan jasad, maka di samping dia memuji, jasadnya melakukan rutinitas ritual gerakan-gerakan yang menjadi petunjuk dalam prosesi ibadah. Tapi apa Bang Juma tahu cara kerja Yesus? Yesus itu jelas. Seperti apa kerjanya? Pekerjaan Yesus itu sebagai utusan Tuhan membuat Bani Israel jatuh cinta. Jatuh cinta kepada Yesus sehingga mendudukkan jasad dan hati mereka, batin mereka itu tertuju kepada satu prinsip bahwa Yesus ini adalah Rasul, utusan Tuhan. Makanya dikatakan barang siapa yang mengasihi aku, Yohanes 14 nomor 12, mengasihi. Artinya barang siapa yang menjadikan aku sebagai kekasih, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu kalau mereka cinta kepada aku. Kalau mereka mengasihi aku, mereka menjadikan aku kekasihnya. Orang yang intim di dalam kalbu mereka, maka posisiku di dalam diri mereka adalah sebagai utusan Tuhan, Rasul Tuhan. Rasul Tuhan. Lah iya, utusan Tuhan. Yang saya tanyakan ini cara kerjanya Yesus seperti apa? Cara kerja Yesus kan jelas. Yesus turun berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhannya, berbicara sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhannya. Itu cara kerjanya. Bang, coba ntar dulu ya. Yang dimaksudkan cara kerjanya seperti apa? Ya sama seperti manusia lain, bedanya Yesusnya ini dibersamai oleh Tuhannya sehingga dia mampu melakukan mukjizat. Mukjizat yang seperti apa? Mukjizat sesuai dengan apa yang terjadi pada masa itu. Gak mungkin mukjizatnya bola lautan, gak nyambung. Pada saat orang-orang membutuhkan minuman anggur, habis anggurnya, bermukjizatnya membuat air menjadi anggur. Itu mukjizat dari Yesus atau dari mana? Itu mukjizat dari Tuhannya Yesus. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus, yaitu orang dari Nazaret yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Iya.
Jadi Yesus itu cuma wadah doang. Dia tidak bisa bermukjizat. Dia hanya sebagai wadah, sebagai wakil Tuhan. Ya emang karena Yesus berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, itu dia. Maka dia kemudian jadinya hanya Tuhan. Iya. Kalau di dalam Islam pandangan Yesus apa? Beliau nabi, beliau rasul. Nabi, Ya. Rasul. Iya. Kalau dikatakan Nabi Rasul, saya kurang setuju, Bang. Alasannya? Cara kerjanya seorang Nabi sama Rasul itu kan beda. Rasul itu jadi gini. Cara kerja Yesus juga kan beda. Nabi itu, Tujuannya juga beda. Nabi itu menerima firman. Rasul adalah otomatis nabi yang diperintahkan untuk menyampaikan firman yang diterimanya kepada orang lain. Iya, oke. Ah. Oke. Nah, itu nabi. Jadi Yesus memenuhi unsur keduanya, menerima firman dan diperintahkan untuk menyampaikan firman itu kepada kaumnya Bani Israel. Makanya dikatakan di dalam Ibrani 3 nomor 1, sebab itu hai saudara-saudaraku yang suci, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar kita yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu diakui sebagai rasul. Kalau di dalam pandangan kami Rasul dan Nabi itu beda. Ya memang beda, memang beda. Karena sebagai Rasul dan Nabi itu hanya sebatas, Bang. Beda dengan cara kerja Yesus. Dengan penuh Lah, hikmat. Yesus penuh itu hikmat. nabi. Yesus itu nabi dan rasul. Mau kemana lagi? Pangkat tertinggi yang dimiliki oleh Yesus itu ya rasul. Dalam Kristen Yesus adalah orang benar. Ya emang karena dia Orang nabi benar dan yang penuh rasul. dengan hikmat. Orang benar yang penuh dengan hikmat. Betul, karena dia adalah nabi dan rasul. Beda halnya kerja dengan kerja para nabi, kerja para rasul. Yesus itu nabi. Beda. Yesus itu nabi. Iya, emang pandangan dari sebelumnya emang dari situ. Tetapi kalau kita mau mengoreksi Yesus secara bagaimananya, beda. Orang yang bekerja secara hikmat dengan orang yang bekerja secara diperintahkan kan beda. Tapi ada satu hal yang perlu kemudian dibersihkan dalam kepercayaan Kristen. Adanya sifat ambigu Iya. ketika berbicara tentang Yesus. Kenapa? Karena Yesus ketika menceritakan tentang Yesus ketika menceritakan tentang dirinya berbeda ketika Kristen berbicara tentang Yesus. Itu berbeda. Yesus menceritakan tentang Yesus, endingnya dia adalah rasul, utusan Tuhan. Sedangkan Kristen ketika berbicara mengenai Yesus adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Enggak. Alkitab yang mana? Enggak ada. Bukan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Arti nuzul itu apa, Bang? Nuzul itu turun. Turun. Ya, dari langit ke bumi itu nuzul. Jadi ini yang harus dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Ya kan beda. Kristen bahwa seluruh Kristen, seluruhnya. Enggak ada, dokter enggak begitu. Iya, seluruh Kristen itu. Teologi enggak begitu, Bang.
Kristen itu Kita masuk teologi lah. Enggak ada seperti itu. lah Filipi 2 nomor 6, Galatia 3 nomor 13. Itu aja sudah Kristen ini sudah mendurhaka Yesus itu. Kok bisa? Ya iya dong. Kok bisa? Karena hanya Kristen yang dituntun mulutnya untuk mengatakan anak Maria ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Pencipta langit dan bumi yang mengutus Yesus, mendudukkan Yesus sebagai hambanya yang suci, hambanya yang dikasihi, hambanya yang benar, hambanya yang menjadi karunia, yang menjadi berkat untuk Bani Israel. Tapi ketika Yesus masuk ke dalam kelas Paulus, kelas Kristen, Yesus seketika itu juga menjadi makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Konteks dari mana? Galatia 3 nomor 13. Siapa yang menggiring opini, bahkan menggiring keyakinan separuh dari penduduk bumi bahwa Yesus itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim? Itu siapa? Ya Paulus dan krunya, yaitu Kristen. Ada nggak Tuhannya Yahudi mengutuk Yesus? Nggak ada. Ada nggak Lukas mengutuk Yesus? Nggak ada. Markus ada nggak? Nggak ada. Yohanes ada nggak? Nggak ada. Satu-satunya kemudian orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, yang hasilnya kemudian endingnya mengajarkan, mendoktrin, mendogma Yesus yang orang suci itu adalah makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib. Sekarang dari mana ilmu Paulus ini mengatakan Kristus itu makhluk yang dikutuk? Ilmu dari mana? Firman Tuhan tidak pernah datang kepadanya. Malaikat Tuhan tidak pernah juga datang kepadanya. Satu-satunya sosok yang pernah datang kepada Paulus adalah makhluk padang gurun yang mengaku Yesus Kristus, yang membisikkan kemudian kepada Paulus bahwa Kristus mati dengan cara terkutuk untuk dosa-dosa orang Roma. Itu doang. Firman Tuhannya mana yang mengatakan bahwa Yesus ini makhluk yang dikutuk Tuhan? Gak ada. Bahkan malaikat mengatakan apa? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yang lahir ini juru selamat, bukan orang yang dikutuk. Dia juru selamat. Bahkan dikatakan orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tapi ketika kemudian ada makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus ngaku Yesus Kristus, seketika pemberitaan menjadi timpang. Yesus makhluk yang dikutuk untuk menghapuskan dosa pencabulan, dosa pemerkosaan, dosa memburit, dosa membunuh, dosa merampok, dosa korupsi, koruptor, nepotisme, dan segala macam dosa dunia. Itu dihapuskan dengan mengutuk Yesus di atas tiang salib. Ini konsep dari mana? Dari Nabi Abraham tak ada, Nabi Musa tak ada, Nabi Lut, Daud, Nuh, Salomo, tak ada. Satu-satunya sumber hanya makhluk padang gurun yang bernama Yesus Kristus itu yang datang kepada Paulus. Itu. Kecuali orang Kristen mampu menunjukkan ada kok. Yesus itu memang dikutuk. Yesus itu memang begini. Mana dalilnya? Satu-satunya sumber ya suratnya Paulus. Galatia 3 nomor 13. Itu aja. Orang yang Anda tidak kenal siapa bapaknya, siapa emaknya, dia ini orang Yahudi apa orang Roma? Kok Anda percaya kalau Yesus itu dikutuk? Siapa Paulus ini rupanya? Nabi Tuhan bukan, utusan Tuhan juga bukan, temannya Yesus bukan, tetangganya Yesus bukan, muridnya Yesus kagak, rekan sekerja Yesus bukan. Tapi kok tiba-tiba mendompleng nama Yesus, mengutuk dan mengatakan Yesus itu adalah yang menanggung segala dosa dunia.
Dari mana Paulus dapat resep seperti itu? Syukron bagi Sahabat Ferry. Ferry, barakallah. Dari mana ilmunya? Siapa yang ngajarin? Malaikat mana yang pernah datang kepada Paulus? Ada? Nggak ada. Satu-satunya pengakuannya, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Masya Allah. Lagi Ferry. Pertanyaannya, sejak kapan Yesus itu berubah jadi bukan manusia? Sejak kapan? Padahal kitab Anda sendiri mengatakan Yesus kemarin, hari ini, dan seterusnya tidak pernah berubah. Kok tiba-tiba muncul seorang nabi dari padang gurun bertemu dengan Kristus? Tiba-tiba Yesus bukan manusia. Padahal malaikat mengatakan dia manusia. Maria mengatakan dia manusia. Yusuf ayah tirinya mengatakan dia manusia. Murid-muridnya mengatakan dia manusia. Bahkan Elohim, sang bapa, memberitakan kepada Yusuf akan lahir seorang anak laki-laki. Manusia. Lawang Paulus kok tiba-tiba mengatakan Yesus bukan manusia. Orang Kristen pula yang mengaminkan. Harusnya tuh orang Kristen itu percaya kepada Maria. Orang Kristen kalau cerdas percaya kepada Yesus. Jangan percaya kepada Paulus, Cak Ayu. Jadinya berabe kan? Bertemu dengan para apologet Islam, kalian jadi lontong sayur. Yang dilahirkan Maria apa? Manusia. Namanya siapa? Yesus. Kau ke gereja nyembah siapa? Tuhan. Namanya siapa? Yesus. Kan jadi lontong sayur. Jadi lawak-lawak. Kenapa bisa demikian? Karena menggenapi nubuatan Yesus anak Maria. Kau akan disesatkan. Kalau kamu percaya kepada makhluk yang ngaku Kristus di padang gurun, kau akan jadi sesat. Nah, inilah hasilnya. Yesus Tuhan, tapi bukan pencipta. Kan aneh. Iya kan sudah dikatain tadi Bang. Pandangan Tuhan itu kan di dalam kerohaniannya, bukan di Nah itu kan, kan aneh. Gimana ceritanya? Loh. Pandangan rohani. Kalau Anda kemudian berbicara rohani, berarti Iya. kudu wajib Anda berbicara jasmani. Loh. Lah iya dong. Arahnya mana? Kita Lah, Anda kan, saya tanya, arah Anda ke- mengatakan ke dari sisi rohanian. rohani, dari aspek Andanya atau Yesusnya? Loh. Kok bisa gitu ya? Lah iya, ini pandangan Anda, pandangan rohani Anda atau pandangan rohani Yesus? Anda mengatakan secara pandangan rohani, ya rohani ente. Emang jasad Anda bisa memberikan pendapat tanpa rohani? Ya nggak bisa. Maka Anda harus membuat satu relevansi antara jasad Anda dengan rohani Anda. Maka Yesus, baik jasadnya maupun rohaninya, jelas itu adalah ciptaan Tuhan. Iya. Nah itu dia. Nanti kalau kami angkat bicara, dibilang kenapa benci sama Paulus? Bukan benci. Iya. Bukan benci. Salahnya Paulus di mana? Salahnya Paulus karena mengatakan Yesus itu Tuhan, mengatakan Yesus itu penebus dosa, mengatakan Yesus itu adalah jelmaan Tuhan, mengatakan Yesus itu adalah makhluk yang dikutuk di atas tiang salib untuk dosa-dosa orang-orang kafir. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Paulus. Dan yang lebih fatal lagi adalah dia ngaku-ngaku sebagai utusan Yesus anak Maria, tapi tidak mengatakannya dia sebagai manusia. Dengar Paulus dari mana?
Apa betul? Itu petikan Paulus. Ya iya dong. Bisa meyakinkan enggak? Galatia Nggak bisa 3-nya itu meyakinkan. zaman siapa rupanya? Kalau Kitab nggak bisa Galatia. meyakinkan, kami bisa meyakinkan. Ada yang Anda, putus. Anda salah memahami konteks. Ya sekarang begini aja saudara. Iya, Bang Juma. Boleh ndak Anda menjelaskan kepada saya siapa Paulus ini menurut Yesus? Loh, kok menurut Yesus? Lah yang harus. Waduh. Yesus kan sudah nggak ada yang kehidupan di situ. Waduh, ini jenis ular macam apa ini yang saya hadapi? Loh. Kok jenis ular yang seperti apa? Ya iyalah, Anda licin kayak Anda- belut listrik. Saya bertanya, siapa Saya bertanya. Paulus menurut Yesus? Kan wajib itu dijawab. Iya, Yesus kan Yesus lagi. Paulus kan meneruskan. Siapa Paulus ini menurut Yesus? Loh, pertanyaan Anda itu yang membingungkan, Lah, membagongkan. pasti Anda bingung. Karena Paulus begitu dia duduk di tempat yang kudus, begitu tinggi Anda menyanjungnya, titelnya Anda kasih titel orang-orang suci, yaitu rasul. Tapi rupa-rupanya kosong melompong. Rupa-rupanya Yesus tidak pernah bercerita tentang Paulus ini. Loh. Yes, Paulus aja yang Enggak. kemudian Ntar dulu. Paulus aja yang kemudian Sabar dulu, stop dulu membanggakan diri. Tapi ternyata Yesus tidak pernah bercerita tentang Paulus. Kan aneh. Yesus ada nggak di zaman Paulus? Dan Paulus Mati, itu Mi. nggak di zaman Yesus? Mati Mija. Jadi Paulus itu Paulus- kapan Paulus hidup di zaman Yesus nggak? hidup di zaman Yesus? Pasti itu. Siapa yang katakan? Dia menulis kitab Galatia tahun 50. Aduh, Bang Juma ngarang. Loh kok ngarang pula? Paulus itu mulai beraksi pada tahun 50. Beliau menulis surat-suratnya itu diawali tahun 50. Berarti Ada, Bang. dia sesama. Sakit Ber- Bang. Aduh. Berarti dia sesama dengan Yesus. Enggak lah. Tesalonika dituliskan tahun 50. Makanya Bang, teologian kita biar pas. Enggak Ulah ada macam ya apa Paulus. yang kuhadapi ini? Paulus enggak hidup zaman Yesus Bang. Tahun 30 dan tahun 50 itu masih sesaman. Aduh gimana? Itu Itu sesaman itu. Yesus usia 33 tahun. Dan Paulus mengatakan apa? Yang datang kepadanya Yesus. Ya sesaman. Iya toh. Ular macam apa yang kuhadapi ini? Dibuka miliknya, Menyos. Buka mulut kalau begitu bahasanya juga buat apa? Siapa Paulus ini menurut Yesus? lu Paulus hidup enggak di zaman Yesus? Enggak peduli. Enggak Lu, peduli. Kok enggak peduli? Kita ikuti anunya lah, jalurnya kan. Enggak, soalnya Paulus ini mengaku Yesus datang kepadanya. Loh, ini kan kisah 13 Kisah buku penulis, yang dia Bang, kisah 13 buku yang diterimanya diakui dia terima dari Yesus. Kata Paulus. Loh, Galatia 1 aku menerima Injil dari Yesus. iya. Nah, Tapi katanya setelah apa? setelah apa? Setelah apa di situ? Setelah habis jualan jengkol, Loh, ular macam apa yang kuhadapi ini? Kan jelas-jelas Paulus bercerita tentang Yesus. Yesus datang kepadaku. Aku Iya. rebah ke tanah. datangnya kapan? Ya,
Tahun 50-an lah. Kapan lagi? Lu, Aduh, di dalam Paulus, perjalanan ke Paulus, Damsyik. Paulus bercerita Perjalanan ke tentang Damsyik. Yesus. Ada nggak Yesus bercerita tentang Paulus? Hah? Ada nggak Yesus bercerita tentang Paulus? Iya, ngapain juga Yesus bercerita tentang Paulus? Ya kan Paulus mengaku aku bertemu Yesus. Yesus ada nggak bertemu? Yesus ada nggak mengaku bertemu Paulus? Apa hubungannya kok ke situ? Ya berarti cuma sepihak. Yang saya tanya tuh, Mm-mm. Paulus hidup zaman Yesus enggak? Sejaman, karena Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus. Ular macam apa di kau ini? Baca Alkitab enggak? Lah, Jangan aku tiap hari baca Quran. Jangan ngarang lagi. Mama Seperti kebiasaanmu tuh lah, ngarang-ngarang lagi tuh. ular macam apa di kau ini? Biasalah ngadapin belut. Oh belut, kirain ular tadi. Jadi siapa Paulus ini menurut Yesus? Paulus kan sikit-sikit Yesus, sikit-sikit Yesus, sikit-sikit Yesus, sikit-sikit Yesus. Yesus ada yang ngomong tentang dia nggak? Ya nggak ada. Berarti klaim sepihak. Masya Allah. Sepihak berarti. Baik, Pak Haji. Orang kayak gini mau dipercaya? Ngomong dia ngomong. Yesus datang kepadaku. Pada tahun 55, Yesus datang kepadaku memberitakan kitab Roma. Kitab Korintus. Tahun 60-an, Yesus datang kepadaku memberitakan buku Filipi, buku Kolose, buku Filemon. Tahun 64, Yesus datang kepadaku menceritakan tentang buku Titus. Lalu kemudian Timotius. Pada tahun 60 sempat dia datang menceritakan Efesus. Ini ngomongnya si Paulus. Yesus sendiri ada nggak ngomong itu? Bagaimana ngarang? Ngarang bebas. Lo kok ngarang bebas pula Cak Ayu? Suka-suka mau dewe lah. Loh, Paulus mengaku yang datang kepadanya itu Yesus Kristus. Mengajarkan Injil. Nah sekarang Yesus akui nggak itu? Yesus kan sudah nggak ada di dunia. Nah, berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus Cak Ayu. Ular macam apa pula kau ini? Baca Alkitab enggak? Itu datangnya secara apa? Secara apa dia datang? Loh, Secara apa? baca Alkitab enggak? Baca. Nah, perjalanan ke Damsyik itu ya. Nah, datang berupa cahaya. Loh, iya. Nah, sejak kapan Yesus itu datang sebagai cahaya? Seperti cahaya sejak kapan? Loh, kita mana tahu dalam Lah, makanya di dalam Lukas 10 nomor 18 malaikat yang datang pun dalam berupa cahaya juga kita nggak tahu sih. Lukas 10:18 Aneh Lukas betul juga. Lukas 10:18 yang datang berupa cahaya itu iblis. Terus Kalau Yesus yang datang dia dalam rupa anak manusia. parah nih. Loh, itu ucapan Yesus. Matius 24, nomor 27, nomor 29, nomor 30. Pelintirnya kemana-mana nih. Loh, makanya kacau. belajar. Loh, kok belajar? Ular macam mana ini yang saya hadapi? Iya, sama-sama belut ya. Ngadapin belut juga kan. Ana juga Iya betul. Sedikit-sedikit Yesus. Sedikit-sedikit Yesus.
Di Roma yang dibahasnya Yesus, Iya, di Kolose Yesus, asal di Filipi mulanya. Yesus, Asal di Korintus mula. Yesus, Titus Yesus, Tesalonika Yesus, Timotius Yesus. Yesus sendiri ada nggak membahas tentang Paulus? Nah, Paulus hidup enggak? Emang Paulus doang? Murid-murid yang lain itu enggak? Kan ada 12 tuh. Ya mana suratnya yang 12 orang ini mana? Mana suratnya? Ada nggak murid yang lain ini ngarang-ngarang kayak Paulus? Sudahlah bukan murid, ngarang 13 kitab. Ada murid loh ya Paulus. Murid dari Hong Kong. Loh, kok murid dari Hongkong? Lah iya, kalau dia murid berarti Yesus bercerita tentang Paulus dong. Di mana Yesus bercerita tentang Paulus? Iya namanya pengikut bang. Loh kok namanya pengikut? Penyusup, bukan pengikut. Pengikut? Penyusup. Dulu kok bisa? Lah dia nggak dikenal sama Yesus. Loh. Duluan mana Paulus sama Yesus? Apa sih? Duluan mana? Ular apa ini? Dari tadi udah jawab. Makanya kalau buang air itu cebok. Loh. Jawab dulu kan? Biar asik kita. Sok paten. Loh. Siapa Paulus ini menurut Yesus? Lu kok itu pertanyaan Anda ini, Pak? Lah, harus. Paulus sikit-sikit Yesus. Pas giliran Yesus ada bahas Paulus ya, bingung ente kan? Yesus bahas Paulus. yang mana? Ular apa ya ini? Iya, penasaran juga. Mana Yesus bahas Paulus? Iya berarti Paulus ini tidak dikenali sama Yesus kan? Aduh. Jadi kami ini tidak dikenal sama Yesus. Iya jelas. Aneh aja ente. Makanya Yesus kelak ketika datang apa kata dia? Gimana logikanya? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Yang dimaksudkan itu yang seperti apa? Ya seperti kalian inilah. Lu kok bisa? Lah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Ente pernah mendengarkan suara Yesus? Logikanya gimana? Logikanya gimana? Ente pernah mendengarkan suara Yesus? Konteksnya apa? Konteksnya apa? Ente pernah mendengarkan suara Yesus? Yang dimaksud ajarannya, Bang. Ya. Ente mengajar. Suaranya. Apakah Anda mengikuti ajarannya? Ikut. Ajaran yang mana yang Anda ikuti? Di dalam Taurat. Ular apa macam apa Anda ini? Lu. Betul kan? Makanya kurangi isap lem. Ajaran Yesus seperti apa? Saya mau tanya. Seperti apa ajaran Yesus? Seperti ajaran umat Islam lah. Seperti apa? Contohnya? Contohnya perintahkan muridnya sujud dalam beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Berpuasa, sunnat, tauhid. Itu ajarannya, bukan Kristen. Oke, gitu ya. Ajaran Kristen itu ajaran Paulus. Untuk kehidupan di antara apa namanya ini? Apa? Ya,
kehidupan di dalam bermasyarakat itu seperti apa? Apa ajaran? Yesus itu dalam kehidupannya sebagai masyarakat Yahudi, Bani Israel. Enggak perlu ya itu. Ajaran Yesus untuk hidup di dalam kemasyarakatan. Taat, tekun, menjalankan perintah-perintah Tuhan. Semua tahu, Bang. Ya makanya Anda kan tanya, lucu. Cuma mengatakan taat, tekun apa semua. Enggak, dia sendiri yang menteorikan. Isiannya apa topik? Isiannya baca apa? Yohanes 14 nomor 31. Loh. Kok kamu heran? Kamu bertanya, saya kasih data, kamu heran. Ular macam apa kamu ini? Coba bacakan itu Yohanes itu. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Tuhan. Iya. Aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Berarti dia adalah seorang Muslim. Topping-toppingnya apakah di situ yang dimaksudkan itu? Topping-topping. Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau kita mengatakan tekun sama Tuhan, taat sama Tuhan, ya semua, Bang. Apa? Semua apa? Berhala juga. Begitu. Berhala apa? Di atas mereka ini. Ayo dong. Ajaran seperti apa? Topping-toppingnya. Ajarannya setiap hari Sabtu dia ke bait suci, bukan ke gereja. Enggak bisa seperti itu. Lalu mau apa? Ya itu dia mengajak Bani Israel untuk mengkuduskan hari Sabat. Mengajak Bani Israel. Libur hari Sabtu, kau libur hari Minggu semua. Aduh. Terus merekon. Ayo dong. Santai aja, Bos. Ya, sudah merekon ini kan. Sudah menumpang di Indonesia, sudah numpang di Indonesia, santai aja, santai. Ayo dong. Santai aja, nggak usah terlalu kayak orang papamu, punya kayak orang mau berantem aja. Pas didatangin kencing di cempat. Santai aja. Negara ini punya bapamu, punya nenek. Paling tidak negara ini adalah negara bekas jajahan Kristen. Paham ente? Anda. Jadi nggak usah datang-datang sini kayak sok jagoan ente. Emang santai aja, relax. Datangkan di sini ini datangkan langsung dari Allah. Santai aja, santai. Ngapain harus emosi? Santai, kau jangan bicara sembarangan. Santai aja. Gurundul. Didikannya bagaimana? Santai aja, jangan emosi. Ayolah. Yesus itu mengajarkan, Yesus itu mengajarkan pengikutnya ke bait suci atau ke gereja? Aduh. Yesus nggak mengajarkan itu loh. Karena mereka sudah tahu semua, bangsa Israel. Aduh. Jadi nggak perlu lagi mereka diajarkan hal-hal yang seperti itu. Jadi Yesus mengajarkan tata krama. Hidup. Bagaimana cara hidup? Gimana cara hidup? Bagaimana cara bergaul? Di mana Yesus mengajarkan kemudian cara bergaul itu minum khamar, mabuk-mabukan. Ayo makan anjing, makan babi. Di mana Yesus ajarkan itu coba? Di mana Yesus mengajarkan ketika kumpul dengan teman-temanmu, kau minum balok, minum tua? Di mana Yesus ajarkan? Pada tanggal 25 Desember, kau rayakan Natal. Yesus ajarkan di mana itu? Pada hari Minggu kamu berkumpul kemudian di suatu gedung, nyembah-nyembah Yesus, nyembah-nyembah, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Itu Yesus ajarkan di mana? Pandai-pandaian. Bingung sendiri, nanya sendiri, telan sendiri. Iya, sebelum saya jelaskan dari Bang Juma lah. Bagaimana? Loh, Yesus itu salah satu ajarannya, kebiasaannya Lukas 4:16. Enggak usah yang itu.
Lalu Cara mau apa? kehidupan di dalam kehari-harian, perilaku kita bagaimana? Astagfirullah. Ular macam apa ini? Iya, sama-sama kita Pemalas semua ya, pemalas. Orang sakit belut ini. juga. Gimana? Bro, kamu kalau buang air besar bro, jangan di piring. Sampai kau makan sendiri, kau pikir kue. Ini akibatnya gini. Didikannya bagaimana? Masa disuruh? Ayo dong kita berdoa, gitu kan? Enggak. Ya, lalu menurutmu apa? Didikannya Yesus apa? Menurut lo? Ya itu yang saya maksudkan tadi, Apa? perilaku sehari-hari di dalam Iya apa? kalian. Perilaku Seperti Yesus apa? sehari-hari itu apa? Perilaku sehari-hari Yesus gimana? Dua Alkitab ada loh. Apa? Ya dari Apa? Bang Juma dulu. Parah. Kan bilang paham tuh. Giliran ditanya nggak bisa, giliran dijawab membantah. Ayolah, jawab dulu lah. Yesus itu mengajarkan ajaran Kristen nggak? Ajar. Di mana Yesus mengatakan tentang Kristen? Loh, Yesus mengajarkan cara hidup benar. Yang mana itu cara hidup yang benar? Itu makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, Loh. itu yang benar. Makan babi apa salahnya? Iya, tanya Yesus. Apa tanya saya? Loh, iya. Kesalahannya makan babi itu apa? Enggak salah, karena Tuhan tidak melarang. Ciptaan Tuhan enggak? Ya tapi iya, enggak salah Iya kan? bagimu karena Tuhan melarang enggak? Kalau kita memakannya secara benar, apa salahnya di situ? Tuhan melarang enggak makan babi? Tidak. Bagus, kamu memang setan. Jelas-jelas Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi. Dibilang Tuhan tidak larang. Itulah kau. Itu kan Ular macam apa kau ini? itu kan masalah konteks itu. Kalau konteks, sedikit konteks. Lah, Bang Suma, enak alasannya dilarang makan babi itu apa? Ya tanya Tuhan, kan itu perintahnya. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Terus Muhammad makan babi kan? Makan enggak? Muhammad makan babi enggak? Dasar monyet. ya, bagi dia enak. Dasar monyet. Tambah Kau babi itu kecap enak banget. kayaknya kau itu lahir emakmu dientot sama asu. Makanya otakmu nggak jalan. Cuma babi enak, makan enak. Iya, kalian kan iblis. Enggak. Kamu Hanya Tuhan. hanya Kalau kamu iblis. Tuhan Hanya baru iblis. bilang iblis. Hanya iblis yang kemudian melanggar dan membantah firman Tuhan. Hanya iblis. Iblis itu. Firman Tuhan yang bagaimana? Bang Lah firman Suma? Tuhannya jangan engkau makan babi. Kenapa kamu makan? Banyak. Iya makan karena enak. Ya itulah berarti kau iblis. Kau yang iblis. Maksudnya pikiranmu iblis. Lah, lucu ente nih, lucu. Lucu ente. Jangan-jangan bersuara Lucu keras ya. ini lagi. Ular macam apa lagi ini? Ular macam mana lagi kau ini? Ini kayaknya Banyuma ini dikerebutin babi ini malam ini. Merasa. Coba Sudah di rasa mana? enak. Coba di mana Tuhan di dalam kitabnya Yahudi yang kalian rampok itu menghalalkan makan babi? Di mana? Enggak, saya masalahnya yang enak. Iya, berarti kamu iblis. Terserah lah, Bang Suma. Ya bukan terserah, karena hanya iblis yang menghalalkan Kan yang apa yang bilang. diharamkan. Ya kan gitu. Nah, ya terserah Bang Suma. Kitabnya Yahudi saudara ambil. Di dalamnya ada larangan makan babi.
Ya. Tapi faktanya Anda makan. Berarti kitabnya orang Yahudi itu hanya sebagai aksesoris untuk melancarkan kemudian aksi-aksi penyesatan yang kalian lakukan. Mengatasnamakan Tuhan, tapi melanggar firman Tuhan. Anak Tuhan, tapi melanggar firman Tuhan. Itu namanya anak koplak. Iya, soalnya kan saya minum lagi, jaga minum. Itu melanggar toh. Jadi saya makan babi satu kali melanggar. Nanti saya mati, nanti sidang di atas. Bukan manusia yang sidang toh. Ular macam apa ini? Ular rusak. Kalau Tuhan bicara baru saya lakukan. Kalau manusia-manusia bilang, oh ini masuk neraka, ini haram, ini. Tidak, saya tidak dengar. Nanti saya mati, nanti ya urusan dengan Tuhan. Lu udah kasih turun orang kayak gini ngapain? Orang nggak jalan otaknya. Ya udah kalau gitu saya persilakan Anda mati besok deh biar cepat. Ya. Inilah cerminan-cerminan hamba-hamba Kristus padang gurun yang kayak gini semua modelnya. Ini lagi ternak jangkrik. Berhasil kan? Berhasil Paulus Berhasil apanya teh? menyesatkan kalian. Berhasil dia. Enggak lah. Loh, buktinya kalian kayak gini. Itu ajaran siapa? Kalian jadi Kristen itu ajaran siapa? Loh, banyak lah. Aduh. Dari tuntunanku. Bang Arif. Bang Arif. Siap, Bunda. Tolong campurkan semen dengan ini dong, air. Mau kasih minum. Saya mau kasih minum orang ini. Oh kirain mau dicor congornya. Kasih minum aja biar membeku ususnya di dalam. Kena jangkrik dia. Aduh, bunyi jangkriknya. Bro, jangkrik itu kau makan juga itu jangkrik? Ya enggak lah. Hiburan aja. Apa bedanya jangkrik sama babi? Ya beda lah. Apa perbedaannya? Babi kan belum, jangkrik enggak. Apa bedanya? Babi belemak, Jangkrik jangkrik enggak. rasanya gimana? Ya terserah lah gimana rasanya. Kamu kan yang makan, makanya kau nanya. Gimana Bang Juma? Itu kalau kamu makan babi itu moncongnya itu kau makan juga tuh moncongnya. Moncongnya babi itu kau makan juga. Oh dimakan semua kalau dimasak lah. Termasuk kotorannya. Ya enggak lah. Kacau kau ini bro. Enggak kacau. Gimana cara membunuh babi? Ada pertanyaan yang enggak masuk akal. Loh, emang kau telan hidup-hidup? Ayo Bang Juma, apa lagi? Dia maunya sama Banyu, kurang ajar. Iya. Nggak ada ilmu. Lama nak ketemu nih. Pertanyaan saya kau belum jawab. Lo Siapa Paulus pendiri agamamu itu menurut Yesus? Itu loh pertanyaan saya. yes, aliran lah. Paulus kan mengajarkan ajaran Yesus. Karena Paulus mengajar apa? Menerima didikan dari Siapa Yesus, Paulus ya. ini? Siapa Paulus menurut Yesus? Pertanyaannya seperti apa? Ular macam apa kau ini? Iya, secara logika lah kalau mau dipertanyakan hal yang seperti itu. Lah, siapa Paulus itu menurut Yesus? Lah, bagi Yesus, Paulus itu diutus kan? Ya, di mana Yesus mengatakan itu?
Loh, Damsik, di dalam perjalanan Damsik itu. Itu kan pengakuan Lukas. Lah, Pengakuan Paulus itu. jadi lo pikir dari mana semua penulis menuliskan? Kan dari sejarah. Saya tidak mau tahu. Yang saya Kan tanya dari siapa sejarah. Paulus ini menurut Yesus. Itu aja kok repot. Iya, di Paulus diminta untuk meneruskan, mengabarkan. Di Meneruskan mana? meneruskan Di ajaran mana? Yesus. Di mana Yesus menerangkan tentang Paulus? Kisah para rasul itu apa kurangnya? Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini kan ada tertera di situ. Sering-sering baca Bible kan? Lukas itu bukan murid Yesus. Dari mana Anda tahu kalau bukan murid Yesus? Ya memang bukan. Loh, Lah lo dari tadi lo macam mengerti aja. Bible. Dari mana Anda tahu? Gimana lah Itu kan sudah orang jelas ini. di kisah para rasul tentang pengutusan. Orang kayak dia ini gimana di dalam rumah tangganya ya? Oh, itu bang sudah jelas ada pengutusannya di dalam kisah para rasul. Dalam masyarakat orang ini kayak mana Di ya? dalam perjalanan ke Damsik. Apa kurangnya lagi itu? Itu kan pengakuan sepihak. Kucluk. Iya. Mau ngikuti pengakuan sepihak sebelahnya. Yesusnya ngomong di mana? Kan keimanan di situ kan. Yesusnya ngomong di mana? Pedofil. Kenapa? Daripada Tuhanmu nete sama wanita dewasa. Tuhanmu nete sama manusia dewasa, perempuan dewasa. Tuhan nete. Tuhan. Nete Tuhan. Tuhan kok nete. Dompala terdomba. Awal kan sudah dijelasin sebelumnya. Bagaimana sih? Iya, itu Tuhanmu kenapa nete? Loh, saya kira Bang Juma ini sudah paham. Jadi, capek-capek aja saya menceritakan. Iya, kenapa Tuhanmu nete? Kamu kan nggak mau jawab tadi pertanyaan saya tuh. Sekarang saya tanya. Iya, ulang. Apa fungsinya Tuhanmu nete sama wanita dewasa? Itu siapa yang begini? Alah, Katanya Bang Juma. Juma apa namanya nih? apa fungsinya Tuhanmu nete sama wanita dewasa? Nggak ngerti. Cuma Tuhan itu Muhammad juga netek. Blok. Itu Tuhanmu kalau tidak nete, Tuhanmu itu kayak pohon bonsai. Tuhan itu pedofil cuma. Nabi ini pedofil cuma. Fakta yang sakit hati dia. Nabi ini pedofil cuma. Tuhan, kalau manusia pedofil wajar ini Tuhan netek sama wanita dewasa. Nabi ini itu Tuhan. Muhammad itu Tuhan ini. Tuhan itu pedofil cuma. Kasihan. Tuhannya kalau tidak netek nggak bertumbuh. Memalukan. Ini para Juma. Tuhan kok begitu amat? Kenapa Tuhanmu nete? Kenapa? Emang Tuhanmu nggak bisa bertumbuh sendiri ya? Tanpa dia harus isap-isap puting gitu? Tuhanmu nggak bisa bertumbuh tanpa ngisap puting?
Hmm? Woi, Tuhanmu nggak bisa tumbuh kalau dia nggak isap puting. Maksud lu? Maksud lu? Iya Ra, mau bahas apa begini? Ya saya bertanya, apakah Tuhan lu itu tidak bisa kemudian bertumbuh kalau dia nggak netek puting? Udah berak dulu lah. Ya anda lah. Kenapa kamu nggak jawab? Apa yang mau dijawab? Pertanyaan kayak Tuhanmu kenapa harus isap puting? Untuk apa? bukan babi tadi ya. Hah? Kenapa Tuhanmu isap puting? Mending kita bahas yang Mampus. Diajak Suara jangkriknya rame, Bunda. diajak berpikir sehat nggak mau, diskusi sehat nggak mau. Tanya aja yang kayak gitu-gitu. Mumpung ada penghujat naik. Ya, Dinda, makasih. Saya sapa dulu, Bunda. Tahta diskusi. Selamat pagi. Siapa tahta diskusi ini? Kelapa 2, selamat pagi. Kelapa 2, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, agamanya apa, Bang? Aduh, dibunuh. Tahta diskusi. Tahta diskusi, coba dibuka maunya tahta diskusi. Aduh. Masukkan aja ke peti, Bang. Nggak ada ngomong, Bunda. Iya, makanya. Arya Pati, selamat pagi Arya Pati. Selamat pagi juga, Os. Iya, agamanya apa, Bang? Islam. Oh, ada yang mau disampaikan, Bang? Ini surat untuk teman-teman Kristen, Bang. Ya, cuma satu pertanyaannya tadi. Iya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ada. Ya, silakan. Kenapa Yesus selalu menyebut dirinya itu Tuhan? Kenapa kalau selalu berdebat nggak mau kalah? Selalu Tuhan aja panggilannya. Padahal di agama kita dijelaskan tiada Tuhan selain Allah. Ya kan? Belum ada Kristennya, Bang. Tuh, suruh Apa maksudnya itu? Maksudnya tadi itu apa? Ngajar kah atau negur atau apa itu? Ini kayaknya orang luar. Segelas simpo. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, rekan-rekan. Ya, silakan. Waalaikum. Si Jumat kerjanya cuman menghujat doang. Ayo, Saya hujat apa? Nggak jelas Saya hujat diskusi kau Jumat. Nggak jelas diskusi. Saya hujat apa, bro? Iya, menghujat lah kau. Kau karang-karang aja, kau balik-balikkan fakta. Apa yang saya hujat? Biar benar lah. Kalau berdiskusi dia berdiskusi. Enggak. Saya hujat apa? Saya hujat apa? Contoh. Nggak perlu diberi contoh sama kau. Karena kamu nggak bisa buktikan. Kamu nggak bisa buktikan. Itu kayak lidah ular, bercabang-bercabang. Itu kau menghujat. Itu kau yang menghujat. Kamu cuman kaget ketika Bang Suma menguraikan kebenaran bahwa Tuhanmu netek. Bilang aja sakit hatimu. Yang netek siapa? Yang netek siapa kebenaran. Coba? Yesus netek. Mana faktanya? Buktinya mana? Kalau ada dalilnya? Mana ada dalilnya? Okay. Coba jelaskan di mana?
Lukas 11. Kau mulut kau karang-karang aja kau. Lukas Provokator 11. kau, provokator agama kau. Lukas 11. Jangan kau sakit hati, itu Ya data. tunjukkanlah biar dibaca layarnya. Tunjukkan biar dibaca Oke. orang semua. Kalau memang Yesus itu netek. Kau mulut Ketika kau Yesus balik-balikan masih fakta. berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak yang berkata kepadanya, berbahagialah wanita yang telah mengandung engkau dan tete yang telah engkau isap. Lukas 11 nomor 27. Jangan kau sakit hati, memang Tuhanmu itu nete. Gimana sih lo? Kenapa kau sakit hati dengan isi Bibelmu? Siapa suruh jadi Kristen? Tuhan kok nete? Kutanya dulu samamu. Buat apa Tuhanmu nete? Untuk apa dia coba isap-isap puting? Tuhan kok kayak gitu kali? Kau bisa pilih Tuhan yang bagus lah. Apa tiang listrik, jembatan, pohon, pesawat tempur, sepatu, tutup panci. Daripada kau Tuhan kan orang yang nete. Apa itu? Itu dalil. Tugasmu menjelaskan. Oh Bang Suma, Tuhan saya nete supaya Tuhan saya nggak jadi pohon bonsai. Tangan tidak bertumbuh, betis tidak memanjang, gigi tidak tumbuh, mata nggak melihat, hidung nggak pesek, lehernya nggak ada. Supaya itu tidak terjadi maka dia butuh nete. Gitu jawabannya. Dibilang menghujat, itu dalil. Ya, silakan ditanggapi, Mas Bon, pakai data. Iya itu kutanya samamu. Untuk apa Tuhanmu isap tete? Jawab. Dibuka mute-nya, Mas Bon, dibuka mute-nya. Dikasih dalil malah ngeyel. Dibilang kita penghujat. Kaulah itu yang hujat. Kau hujat Tuhanmu sendiri. Tuhan kok mati dikutuk. Piye? Dibilang Tuhanmu itu nggak mati terkutuk. Wah ngamuk. Enggak. Tuhan kami harus mati terkutuk. Sakit kau itu, sakit. Tuhan kau nggak diludahi. Oh enggak. Tuhan kami harus diludahin. Gila emang kalian ini. Tuhan kau itu nggak direbutkan pakaiannya. Oh enggak dong. Tuhan kami ditelanjangin. Memang kalian itu sakit. Tuhan kamu nggak ditampar. Oh enggak. Kamu salah. Kau penyesat. Nyata-nyata Tuhan kami ditampar kok. Sakit memang kalian itu. Tuhan kalian itu nggak dibunuh. Mana mungkin Tuhan dibunuh? Oh enggak. Dia harus mati untuk dosa-dosa kami. Lol. Sampai kapan kalian mau kayak gini? Hah? Seasu-asunya asu nggak ada asunya Mbak Asu. Muhammad ngewek babi. Muhammad ngewek babi. Nggak ada dalilnya. Tapi kalau Yesus isap puting ada dalilnya. Gak ada data. Penghujat, gak ada dalil. Kami berbicara sesuai data. Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah ibu wanita yang mengandung engkau dan tete yang engkau isap. Bah, mantap kali bah. Tuhan isap tete. Bukan Buat buktinya apa? Cuma nete di mana? Tuhanku. Lukas nete di mana? 11. Lukas 11 nomor 27. Iya tunjukkan layarnya. Ya biar itu dibaca saya sudah orang. sampaikan samamu. Asal ngomong aja kamu. Katanya kau anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan harusnya kau maha tahu. Anak Tuhan atau anak apa kau ini? Makanya kalau ngomong itu sertakan datanya tuh. Kan Lah, saya sudah sebutkan orang datanya semua. pun. Jangan asal kau aja ngomong banyak kali ngomong. Lukas 11 nomor 27. Itu dalil. Ular macam apa kau ini? Dikasih data kok malah ngeyel. Tuhannya Kristen isap tete. Udah titik. Bung Arif, jangan disenyap-senyapkan suara saya, Bung Arif. Kalian juga apa? Kayak nggak betul kalian.
Iya, lalu buat apa kau di sini kalau cuma teriak tunjukkan? Iya, Udah kau pun yang suka disebut. tunjukkan. Kan sudah Itu tadi yang kusebut. ditanya tadi, Tuhan Sudah itu kau bilang kusebut, tadi kawan. netnya di mana? Kawan, Lukas 11:27 kawan. Tinggal kau baca aja di Bibelmu. Oh Arif. Tolong jangan bisu-bisukan suara saya, bolong. Iya, daripada kau teriak kosong. Kau yang apa? Goblok. Itu kan Teriak aja emosi kau, dia, jangan kan betul emosi dia, emosi. kalian yang Emosi, jangan emosi lah, santainya. Suara Itu saya kan nggak bisa dalil, saudara. Itu kan dalil, saudara. Lukas 11 nomor Kau 27. asal ngomong aja kau. Ketika Yesus masih berbicara, Tinggi dulu. berserulah seorang perempuan dari Itu orang setan di hidungmu itu. Coba cuci dulu banyak biar lurus ngomongmu. dan berkata kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau ngomong aja kau dan cuma. tete yang kau isap. Nggak benar. Itu dalil. Dalil. Ular macam apa kau ini? Berputar-putar lidahmu. Membantah ular dalil kau. sendiri. Ular model apa kau ini? Dalil di dalam kitabmu kau ingkari. Siapa suruh jadi Kristen? Menuhankan Tuhan yang nete. Iya, netenya di mana? Tunjukkan faktanya. Ya tanya dalilmu, dia nete di mana? Karena dia katakan berbahagialah wanita yang telah mengandung engkau dan tete yang engkau isap. Siapa suruh jadi Kristen? Kan kau dikasih otak. Tuhan kok nete. Oh cuma berapa ekor setan itu di berapa yang ada di lubang hidungmu? Saya ngomong dalil kok dibilang ada setan. Ular Iyalah, macam ada apa kau setan ini? di lubang hidungmu. Loh, kok jadi emosi? Kan dalil di kitabmu kayak dibacakan kayak gitu. Harusnya kau itu. Data kau. Harusnya kau itu ya bersukacita. Dalil kitabmu dibacakan gratis. Kalau pendeta yang baca bayar per puluhan. Jangan dibisuk-bisukin. Saya gratis. Begitu saudara. Pertanyaan saya, apa fungsinya Tuhanmu isap tete? Apa fungsinya Tuhanmu isap tete? Kutanya dulu. Coba disanggah itu, Mas Bon. Kalau Disanggah dong. Ular macam apa kau ini? nanti Leomat. Ya udah turunkan aja aku, Rip. Kenapa harus turun? Kenapa harus turun? Nggak betul, gerombolan. Kok gerombolan? Orang baca Injil kok gerombolan? Bang Arif cuma mau tanya sama Bang Suma kalau bisa. Ya silakan Bang Leomat. Ya silakan. Bang Suma, apa benar yang katanya di surat Abu Humairah ya, Sunan Al-Kubra? Apa itu? Ngomong apa ya? Habis apa? Enggak, saya cuma baca di di situ dikatakan kata Nabi, aku melihat Allah berbentuk seekor babi duduk di singgasananya. Apa itu benar enggak ya? Enggak. Penasaran aja. Enggak benar. Oh, itu hadis yang salah ya? Saya nggak pernah nemukan hadis seperti itu. Itu hadis buatan gereja itu. Gereja mana yang buat itu, Bang Suma? Yang jelas bukan dari Islam, itu pasti dari kafir. Enggak ada, apakah ada buktinya gereja yang membuat itu? Bisa kasih saya data bukti gereja mana? Buktikan dulu hadisnya mana. Buktikan dulu mana haditsnya. Buktikan dulu mana haditsnya. Di kitab tadi mana? Udah saya bilang itu tadi di Abu Saya Humairah. juga tadi. Saya juga sudah mengatakan itu hadis gereja. Ayo. 472 ya. Apa? Maksudnya gereja kan nggak punya hadis, Bang Suma. Iya, tapi kalau yang kayak gini-gini berbau gereja, aku aromanya aroma gereja. Ya maksudnya tunjukkan data kepada saya gereja mana yang bikin itu. Ya sama, tunjukkan juga kepada saya kitab mana yang menceritakan hadis yang kukatakan.
Ya, hadis itu kan tercatat kalau hadis kan berbau Muslim. Loh, sama. Kebohongan kan itu biasanya berbau gereja. Tapi kan maksudnya nggak bisa membuktikan gereja mana yang Sama. berbohong itu. Saya juga mengatakan hal yang sama. Anda juga tidak bisa membuktikan kitab mana yang menceritakan seperti itu. Ayo. Tadi kan udah kubacakan itu dari Ya, Abu tadi kan juga Mairas. saya sudah mengatakan saya Dari mencium itu 472. aroma gereja gitu loh. Gimana Kok hadis aroma gereja? Gimana Iya, sih? Saya nggak memang ngerti. Coba segala kasih sesuatu saya yang bernuansa kebohongan dari gereja pasti. Dari mana lagi coba? Ayo. Terus kalau dari gereja yang mana gitu Ya lah. sama. Kalau itu dari hadits yang mana? Kan begitu. Ini kita ini maksudnya kayak apa ya? Saya malah bingung. Ya Anda bingung lah pasti. Oh, Anda bawa berita dari gereja, gimana Anda bingung? Makanya saya bilang kalau dari gereja buktikan gereja yang mana. Sebelum saya buktikan, Anda dulu membuktikan itu tertulis di kitab mana. Tadi kan saya udah baca di hadis. Tadi kan juga saya sudah mengatakan itu aromanya dari gereja. Ini solusinya nih, solusinya ini solusinya nih. Cuek. Nih, itu solusinya tuh. Hadits buka bikinan baru itu. Benar-benar lah ini. Ular macam apa mereka ini? Tahta diskusi selamat pagi. Dibuka mute-nya. Takutnya Ustaz Tahta ini. Bukan akun saya ke adminnya kebetulan disuruh parkir gitu, nyari-nyari follower gitu. Akun backup gitu. Iya, akun backupnya Ustaz Tahta gitu. Belum saya follow ini. Ustaz Tahta bagaimana ini Bang Henry? Iya. Ustaz Tahta yang harus klarifikasi dulu. Iya, silakan konfirmasi aja gitu. Mana beliau? Beliau kebetulan saya adminnya, saya orang Makassar. Waduh. Iya. Tapi kalau mau lihat buktinya WA bisa boleh. Coba Ustaz Tahta aja suruh naik ke sini. Sudah istirahat beliau. Di mana di Makassar? Iya, di saya di Tamalate. Belum nasi itu. Iya. Tamalate berapa? Iya. Kebetulan beliau tadi kan ada beberapa akunnya down. Kebetulan dia suruh saya backup beberapa akunnya, jadi saya numpang parkir gitu. Oh iya Pak. Oh iya. Aman itu. Iya. Lihat mungkin saya followernya. Iya. Baku aja itu. Iya. Sekali nyahut juga toh. Iya Pak. Kalau ada Tuhannya orang netek sama ibunya. Diambak bilang semuanya. Batam pas lagi. Iya. Sangi tolingu. Tolong ngasih. Iya. Iya. Makanya saya bertanya ular macam apa ini yang kita hadapi. Tapi kuliah saya bagu-bagu minta jana sumpahin aja. Aduh. Allahu Akbar. Sebenarnya mereka ini udah kehilangan arah. Jadi cara untuk menyerangnya itu dia membuat data sendiri. Tapi Dengku bantu saya bilang di penonton bilang bantu follow ini akun Ustaz Tahta. Tapi Ntar dulu ya. Jadi dia buat statement sendiri. Dia buat ya kayak Setenias lah. Begitu dia buat sendiri. Dipakai untuk menyerang umat Islam. Nah makanya kita umat Islam ini harus belajar. Jangan langsung dijawab. Suruh buktikan dulu kok ada angin kencang gitu loh. Apa ini? Orang masuk di sirkuit malam-malam ini. Ini ada di laut ini mesti Hendra ini. Ada tengah laut ini. Kita bukan masuk, kita di Juki kita. Loh iya, masalahnya Anda tadi komentarnya ucelim. Waduh, saya jambak memang. Habisnya kalau kalian bahas segala sesuatu tidak pernah on cam. Coba Anda yang buka kamera coba. Itulah kelebihan kalian memang. Bukakan semua kamera biar saya buka. Anda dari pihak Kristen
Bro, Dari kamu nggak Kristen, usah Bang. buka kamera, kamu buka celana aja udah, baru BAB. Nah, itu kalau kalian kan memang sukanya buka-buka nana. Ada-ada aja memang ya. Kalian sok paten. Tidak, kenapa, Bang? Ya kenapa harus buka kamera, Bang? Kenapa? Kenapa harus buka kamera? Untuk Iya, apa? Setidaknya kalau berdiskusi itu buka kamera. Untuk? Ya biar profesional, konsisten. Konsep profesional. Anda mau bahas apa? Ya, apa yang mau dibahas? Anda lah yang bahas ini aja kerjaan. Anda bahas apa? Habis itu tentukan tema, kita buka kamera sama-sama kan gitu, Bang. Semuanya buka kamera gitu. Kita aja berdua. Hah? Nggak konsisten. Lo kok kayak ular, banyak kali alasannya. Kan yang diskusi Anda dengan saya. Coba deh kalian biasakan kalau membahas segala sesuatu, apalagi berdebat tentang begini. Bagus sih. Untuk apa, Bang? Untuk apa? Untuk apa buka kamera itu, untuk apa? Tiap hari Bang Zuma buka kamera. Tiap hari kan buka kamera. Ya untuk apa juga buka kamera, untuk apa? Biar profesional. Masa ini loh. Lah kok profesional pula buka? Lah kan yang penting kan materinya, Bang, bukan mukanya. Biar ganteng mukanya kayak Bang Zuma, kalau materinya buruk kan tidak bagus juga, untuk apa, percuma. Mati aja. Oh, nggak profesional pula. Kalau nggak buka kamera, saya izin pamit lah ya. Karena ya, kebanyakan memang tiap membahas segala sesuatu. Udah, gue usir sebelum pamit, gue turunin. So cantik, macam kalian kenal Paulus aja. Paulus melantik Yesus jadi Tuhan, kalian tidak tahu siapa Paulus itu. Gimana mukanya, nama bapaknya siapa nama emaknya, tinggal di mana. So cantik. Ayo teman-teman, di follow akun Tahta Diskusi, silakan. Iya, kalau memang akunnya Ustaz Tahta di follow teman-teman ya ini. Tahta Diskusi ini. Saya untuk mengubah layar itu ini, aku nanti rukat saya ini lembut Burunda. Iya, nggak apa-apa, begini aja, nggak masalah pun. Nggak ada yang keberatan. Jadi berantakan nanti layarnya. Makasih Dengko. Makasih Dengko. Papa Gaul. Waduh, kepencet. Iya, Bang. Maaf, kepencet. Iya, saya turunkan yang Bang. Saya turunkan. Terima kasih banyak. Ya, udah selalu untuk Kristen teman-teman ya. Yang naik kebanyakan Islam kayaknya ini. Ya, Stanley. Buka kamera, buka pamper saja belum bisa loh. Suruh buka kamera. Stanis. Yo bos, selamat malam. Iya, malam, Bang. Denomnya Bang. Yang saya tanyakan bos. Hah? Apa Nabi Muhammad itu Tuhan kau atau Nabi saja? Emang Kristen? Jangan samakan kami dengan Kristen. Kristen itu manusia pun diembat, dituhankan. Iya. Makhluk padang gurun aja disembah oleh Kristen. Karena tidak mungkin. Oh begitu kan. Begini maksud saya. Iya. Mana Bang? Yang disembah ini manusia atau Tuhannya? Ya Tuhannya dong. Masa manusia disembah? Emang Kristen? Iya. Kemudian saya lanjutkan bertanya. Silakan. Yang umat Islam menyembah itu Muhammad itu
Tuhan dia atau nabi dia? Tidak ada umat Islam menyembah Nabi Muhammad, Bang. Kenapa harus gila sih? Bang, apa syaratnya menjadi Kristen itu wajib gila? Kan begini, umat Kristen kan begini, Bang. Nah, jadi yang umat Kristen menyembah itu yaitu kepada Tuhan Allah Yesus Kristus. Nah itu, tapi kok itu Anda umat akui. Islam itu kenapa itu menyembah itu Nabi Muhammad? Nah, aku bilang apakah syaratnya menjadi Kristen harus gila? Kan gila sekali itu kan umat Islam itu menyembah manusia yang punya istri. Kan bukan Tuhan Allah. Siapa yang mengajarkan Anda kalau umat Islam itu menyembah Nabi? Kan begitu. Malah dia sebut lagi Allah. Ini korbannya di sini, korbannya di sini. Bukan. Karena umat Kristen itu mempercayai beriman itu kepada Tuhan Allah Yesus Kristus. Tapi itu gila. Tapi Islam itu menyembah manusia yang berdosa. Itu gila namanya. Kan gila. Tanya dulu, umat Islam. Tanya dulu, saudara. Maria melahirkan manusia atau melahirkan kambing? Woi. Orang gila semua. Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan kecoa? Woi, koplak. Ular macam mana kau ini? Kok gila semakin gila ya kalian itu ya? Bukannya semakin hari pintar, semakin gila. Umat Islam dibilang menyembah Nabi Muhammad. Hei, mentang-mentang kalian menyembah Yesus yang manusia itu, yang makhluk gurun itu. Kok pingin pula kayu juga ikut menyembah Nabi? Aneh. Udah sana Stanus. Sana, kau masuk ke kandang babi sana, cebokin babi. Cebokin babimu itu. Bawa ke pasar besok. Jangan lupa kasih lipstick ya. Biar laku cepat. Udah kau turun ke kandang sana. Tidur sama babi seperti biasa. Ngapain kau di sini? Gak cocok. Taufan. Saya turunkan ya kalau nggak ada ngomong ya. Ya silakan teman-teman Kristen. Ini banyak yang Muslim yang aduh. User, selamat pagi user. Selamat pagi user. Pagi. Ya, dari denom apa bang? Gimana bang? Ya, agamanya Kristen mana? Katolik apa Protestan? Oh, kita Muslim bang. Oh iya. Saya turunkan bang ya. Slot ini untuk khusus teman-teman yang Kristen. Ya, Putra Binjai, selamat pagi Putra Binjai. Putra Binjai, selamat pagi. Putra Binjai, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kok kresek-kresek? Udah mau tidur.
Kenapa minta multi bang? Enggak. Mungkin kepencet itu tadi. Kristen bang ya? Muslim. Oh, ya mohon maaf bang ya. Yo. Anak buahnya iblis berkeliaran kemana-mana ini. Memperbodoh diri sendiri dijadikan hujah. Dia buat argumentasi sendiri, tidak ada data dipakai. Sedangkan di Bible datanya ada, dihindari. Ini orang ngambang bener nih, ngambang. Ular beludak. Berilmu dikit kenapa sih? Diskusi itu berdasarkan data. Pantasan kalian itu banyak yang ketangkap polisi. Anak Batak teriak-teriak. Bilang ditangkap nggak bisa buktiin datanya. Sepudin Ibrahim kalau nggak kabur ya dikandangin. Si Paujang kalau nggak kabur dikandangin. Edis kabur ke luar negeri untuk menghujat. Anak buahnya banyak dipakai di sini. Nanti kalau kau ketangkap, selesai lo. Kalau kita sulit untuk dilaporin ke hukum karena berdata. Kalian nggak berdata. Begitu. Ayolah diskusi pakai data. Ingat loh, si KC masih lama loh di dalam. Gara-gara apa? Monolog seperti ini. Kalian mau apa sih? Ayolah. Bekalilah dirimu dengan ilmu. Kalau nggak ada minimal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Apa ya tadi? Ucapkan salam ya. Rencana kurban hari apa Bang? Jumat kan dah Jumat. Jumat ya. Siap. Ada loh dua pendapat itu loh. Ini perlu juga diluruskan ya sama teman-teman nih. Mengenai hari Jumat bertepatan dengan Idul Fitri atau Idul Adha loh. Ada yang pendapat bahwa kalau sudah sholat Idul Adha nggak perlu sholat Jumat, cukup sholat duhur. Ada juga yang mengatakan ya wajib sholat Jumat. Saya ikut yang wajib, Kanda. Sama. Karena sejarahnya dulu Idul Adha zaman dulu kan itu kan berjauhan tuh. Jadi nggak mungkin dia bisa balik lagi sholat Jumat. Kalau sekarang kan apalagi apa susahnya. Imam Syafi'i ya. Kalau yang hambal kan ya jadi lebih baik sholat Jumat saja. Hari itu juga ya Imam kita kurban ya? Iya benar. Teman-teman belum terlambat loh kalau ingin berkurban silakan di Masjid Nur Maulidah. Iya Kanda. 2 ekor sapi apa jadi 3? 2 aja? Belum genap 3. Ya apa yang seadanya aja lah. Siap. Mudah-mudahan berkah untuk. Iya benar kan. Iya. Di masyarakat sekitar kan banyak tuh yang dibagi ke masyarakat setempat ya Bang Juma ya. Iya benar kan. Penduduk sekeliling ini dekat masjid. Iya.
Imam masjid kita sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah lama nggak main lagi nih, kayaknya harus terbang lagi nih. Iya Bang Andi. Jalanlah ke sini. Ini masa naik Bang Zuma, mau bicara dengan Bang Zuma katanya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sangat merasa bangga ketemu langsung dengan Bang Zuma ya. Jujur aja, dulu pernah aku ikut di WA Bang Zuma di grup. Kalimantan ini Bang ya? Ya, saya di Kalimantan Bang Zuma. Iya. Saya di Berau Bang Zuma. Ya, pernah ikut di WA sama Bang Zuma. Cuma nomor HP kemarin HP saya rusak kasihan, makanya saya cari terus. Iya. Nah, menurut informasi Bang Zuma, ini ipar saya korban sapi di Makassar itu 25 ekor. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, 25 ekor. Insya Allah besok dia berangkat ke Maratua. Cuma dia cuma kirim sapinya ke sana. Kebetulan ipar saya ini orang Maratua, istilahnya di tempat permandian Maratua Kalimantan Timur di Berau. Oh. Ya, 25 ekor dia sumbangkan ke Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Nah, saya dulu kan pernah diskusi sama Bang Zuma lewat WA. Cuma sekarang grup itu kan kayaknya sudah tidak ada. Iya. Ya, itulah makanya saya berdoa mudah-mudahan saya ketemu langsung bertatap muka Bang Zuma dengan Bang Andi. Amin. Ya, makanya saya sangat bersyukur ini ketemu langsung. Suatu kehormatan buat saya Bang Zuma. Istilahnya saya ini belajar di TikTok karena ada rasa panggilan untuk membela Islam. Masya Allah. Ya, ada rasa panggilan untuk membela Islam. Mudah-mudahan doakan saya supaya saya punya akun ini bisa berkembang. Saya akan menyumbangkan tenaga pikiran saya untuk umat Islam. Amin. Ya, kalau umpama teman-teman ikhlas, silakan senggol saya supaya kita berteman. Dimanapun Anda berada, silakan undang saya. Saya bisa menyumbangkan substansi kemampuan saya. Masya Allah. Ya, itulah suatu siang malam saya berdoa mudah-mudahan saya ketemu Bang Zuma bicara langsung. Karena kontak di WA itu Bang Zuma sudah hilang semua. Makanya waktu di Makassar ya pertemuan dulu itu aku sempat WA sama Bang Zuma apa semua, cuma nomor WA saya sudah hilang karena grup itu udah hilang. Ada Bang Andi juga di dalam itu aku. Yang dari Jakarta juga ada, yang dari Jakarta juga ada juga Ustaz dari Palopo. Nah, iya. Coba sih hilang sudah nomornya, makanya saya cari terus di mana nomornya sudah Bang Zuma sama saya ini. Begitu ada tenor sudah di TikTok, kalau di YouTube Bang Zuma jujur aja lillahi taala. Tiap saya tidur Bang Zuma, debatnya Bang Zuma itu saya hidupkan Bang Zuma sampai ketiduran saya. Iya, ya di YouTube itu pokoknya saya buka tiap saya mau tidur malam itu saya buka, saya hidupkan. Saya dengarkan di situ, saya dengarkan semua apa sampai saya ketiduran Bang Zuma. Demi Allah ini saya. Iya Allah. Iya. Bang Zuma tahu saya dari Kalimantan Timur. Iya. Masya Allah, sehat selalu Bang. Ya Alhamdulillah, begitu juga Bang Zuma. Mudah-mudahan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Dan saya siap dipanggil di WA-K, dihubungi K, apapun kegiatan Islam, insya Allah saya siap. Amin. Berupa materi Kak, berupa tenaga Kak, berupa pikiran Kak, insya Allah saya siap. Inilah akun saya baru-baru berkembang Bang Zuma karena menggebu-gebunya saya untuk bisa menaikkan follower saya supaya sejajar dengan Bang Zuma. Janganlah sejajar di bawahnya Bang Zuma lah, saya ikut di sudah ini masalah Islam. Insya Allah saya akan, pokoknya jangan sungkan-sungkan sama teman-teman. Kalau ada masalah keagamaan silakan DM ke saya atau di WA ke saya, silakan. Insya Allah saya siap membantu. Iya, Masya Allah. Demi kebenaran Islam, demi kejayaan Islam. Amin. Itulah. Makanya saya tadi menggebu-gebu, walaupun saya ditolak Bang Zuma, walaupun dia apa tetap saya naik. Iya. Masya Allah. Perjuangan itu mendapatkan sesuatu itu tidak semudah kita bayangkan telapak tangan. Iya. Ya. Kebetulan saya Bang Zuma asli Sulawesi Barat. Mamuju.
Ya, Mamuju saya Bang Zuma. Saya asli Mamuju, cuma domisili saya di Berau sudah 17 tahun. Sudah berdomisili di sana lah, cukup Ya, lama ya. sudah di Berau. Siapa tahu nanti ada teman-teman kesasar di daerah Berau kah, atau apakah di Kalimantan Timur, tolong hubungi saya. Iya. Insya Allah. Apapun bentuk gitu, apapun bentuknya materi kah, berbentuk korban ke apa namanya, materi kah, pikiran kah, tenaga kah, siap demi lillahi ta'ala, saya siap. Siap. Ya. Siapa tahu ada teman-teman yang istilahnya nanti untuk melanjutkan, silakan. Saya sangat berterima kasih. Ya Allah, kapan saya ketemu Bang Zuma langsung? Baru saya ketemu. Mandar tuh tahu, Mandar. Iya, Mandar saya, Pak. Mandar. Mandar. Bang Andi kan Bugis, saya sering nonton di YouTube. Ya, aku Mandar si Karapebo. Si Karapebo yang minta tahu di Mamuju. Ini Pak, Ipa Indah yang Iya. Yang paling keras kan ini Bang Andi kalau di kalau debat paling saya senang itu. Ya Pak ini saya orang Mamuju Mandar asli saya merantau di Kalimantan Timur di Kabupaten Berau sudah 17 tahun. Alhamdulillah sudah mengislamkan di sini ada beberapa orang sudah Bang. Iya nih. Iya. Kalau memang merasa cukup, yang penting abang-abang yang di atas ini yang penting tolonglah disenggol saya kasihan, supaya saya bisa ikut jejak-jejak abang. Oh iya Bang. Nanti kalau DM-an mau butuh nanti nomor wawanya silakan. Saya siap bantu. WA aja saya Bang Hairil. Butuh ini siap Bang, silakan hubungi saya Bang. Siap. Karena saya itu kalau saya punya komal itu Bang cuma hanya bercerita tentang sedekah. Silakan dibuka VT saya. Iya. Kita sudah follow. Silakan teman-teman di follow. Ya. Teman kita ini, sahabat kita ini, Masya Allah. Ya. Saya kayak meneteskan air mata selama perjuangan saya Bang Zuma 5 bulan ini. Saya bukan tok-tok ini untuk bertemu Bang Zuma aja. Karena di YouTube tidak mungkin lah kita ketemu. Iya, tidak mungkin lah kita ketemu di YouTube. Biarpun bagaimana kita tidak pernah berbicara langsung. Tapi di komal inilah alhamdulillah, subhanallah, saya bisa ketemu langsung. Saya sangat bersyukur. Makanya saya dengar-dengar itu banyak betul penghujat apa. Saya berniat bagaimana caranya saya menaikkan follower saya Bang Zuma. Siapa tahu umat Islam di luar sana membutuhkan saya. Jangan sungkan-sungkan DM saya, telepon saya, hubungi saya, siap saya membantu. Doa yang paling bilang orang cuma minta bantu doa. Saya bisa doa, materi pun, tenaga pun, pikiran pun siap saya sumbangkan. Allahu Akbar, Masya Allah. Nanti kalau masalah sapi di Makassar itu Bang Zuma 25 ekor, besok saya tanyakan ipar saya. Iya. Saya lupa Bang Zuma, sebenarnya seandainya ada kontaknya Bang Zuma dari kemarin-kemarin saya hubungi. Bahwa itu ada sapi 25 ekor dikirim dari Kabupaten Berau. Allahu Akbar. Iya Bang Zuma, itu ipar saya Maratua, di Maratua sana tinggal. Adik kandung saya sendiri menikah dengan beliau itu. Iya. Tadi saya diceritakan, sapi saya itu sudah berangkat, mungkin dikorbankan di Makassar, 25 ekor. Siapa tahu umur panjang kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur panjang ke kita. Tahun depan saya akan langsung turun Bang Zuma. Amin. Kita akan ketemu di sana di Makassar, insya Allah akan ada. Kita korban walaupun 1 ekor 2 ekor, tapi ini kan untuk pribadi. Tapi kalau keluarga saya ipar saya itu kan memang orang di atas rata-rata lah. Siap. Ya, itu aja aku sampaikan. Teman-teman semua silakan dilanjut. Saya hanya mengucap puji syukur pada Allah Maha Kuasa. Saya sudah bisa ketemu langsung Bang Zuma dan bisa pun lewat DM. Ya Bang Zuma ya. Siap. Ya. Oke, dilanjut Bang Zuma. Siapa tahu ada yang mau naik oten-oten silakan. Baik, makasih Bang Hairil. Iya Bang. Makasih. Iya Bang. Masya Allah. Orang baik. Orang baik. Yang baru naik, Mor. Selamat
sore, Mor. Memberikan berita baik. Rumah Obit perkembangannya sangat signifikan ya, tambah cantik ya Banyuma ya. Alhamdulillah bang. Sangat beda. Lihat dari mana? Ya postingan-postingan itu. Kalau kita di Iya. status. Restorannya sudah hampir selesai. Villa gerbang juga sudah hampir di lantai 2. Insya Allah Kanda. Oh jadi rumah dapur itu dipindah? Enggak, dipermanenkan buat jadi restoran 2 lantai. Oh dibikin canggih gitu ya, dibikin. Iya. Kumuh. Iya betul. Kalau rapi nanti udah bisa tuh buka soto Makassar tuh. Iya betul. Ini juga saya mau berbagi tentang ya ini Kanda. Kingker. Kalau ada yang mau jadi kontribusi, iya. BZ kan, iya distributor. BZ kan sudah launching kan kemarin, tinggal videonya aja yang mau sementara diedit pas launchingnya itu. Jadi yang mau jadi distributor bisa langsung, karena produk kita ini sudah BPOM, hasil labnya sudah lengkap semuanya. Intinya steril, udah pemeriksaan, dan lagi-lagi yang turun tangan juga abang kita Tengku Alamsa terkait dengan legalitasnya, insyaallah, amin. Oh almarhum? Tauku Alamsa. Oh sorry lupa saya. Alamsa Nabi almarhum. Iya. Jadi produk skincare-nya itu aman, alhamdulillah, masya Allah. Dan sudah ada beberapa teman yang mau jadi distributor. Alhamdulillah. Teman kalau ada yang mau distributor silakan. Iya. Tapi jangan ngaco kayak dulu lah. Pusing saya. Dulu. Kalau sekarang insya Allah, karena kita persyaratkan sesuai dengan prosedur. Tidak boleh lagi kayak kemarin kan sifatnya kita yang membantu kan ya. Nah justru kita kasih produk tidak dijalankan kan gitu. Makanya sekarang kita profesional karena produk kita bergengsi kan. Hubungi HP saya aja kalau mau. Ya betul. Bang Handi langsung ke Bang Handi teman-teman. Karena ini produk bukan ini, kita produknya itu apa ya istilahnya continue, karena benar-benar sudah paten, hasil labnya sudah ada, BPOM-nya, izin-izinnya semuanya, nggak ada lagi yang ini yang diragukan. Dan ini bisnis syariah juga sih, karena sebagian keuntungannya itu untuk pergerakan api. Betul sekali. Jadi memang kita api ini memang harus ada bisnis di dalamnya supaya pergerakan kita hidup. Iya. Jadi bisa mandiri gitu loh. Betul sekali. Kan hampir semua warga negara kita sekarang pakai skincare kan. Ngapain pakai punya orang kalau kita sendiri punya. Lagian juga kan tidak terlalu mahal kali. 230 per paket di luar ongkir. Gitu Bang Handi. Tapi kalau Edis mah mau dikasih 1 karung skincare juga tetap aja hitam wajahnya, nggak bisa berubah. Ya, kecuali dia minum kan. Kecuali kasih baik clean. Nah, baru itu bisa. Allahu Akbar. Jadi silakan teman-teman yang ingin jadi distributor di setiap provinsi. Setiap provinsi itu nanti kita pakai maksimal sekali 3 distributor besar yang akan mensuplai kepada teman-teman yang ada di setiap provinsi. Gitu Bang Handi. Iya. Rencana Jakarta pertengahan bulan ini apa akhir? Iya, pertengahan ini insya Allah. Setelah pertemuan dengan beberapa instansi terkait dengan pengiriman tenaga medis ke Arab, Bang Handi.
Oh, masih lanjut itu ya? Iya, ini penjajakan dan alhamdulillah kampus-kampus di Makassar ini lagi-lagi mengundang kita tanggal 11 untuk pertemuan dengan apa itu? Bagian yang menangani semua stikes dan akper di Kota Makassar. Minta kita presentasi untuk menjelaskan seperti apa, karena ini kan bukan jalur ilegal, ini legal. Jadi diminta kemudian untuk memberikan presentasi tentang perusahaan ini terkait juga dengan hal-hal yang terkait dengan tim medis yang akan kita kirim, tenaga medis yang akan kita kirim. Ini program juga kita nih dari API nih teman-teman, tenaga medis gitu ya. Iya. Buat ke luar negeri. Betul. Siapa ini yang menangis? Nih. Jadi API itu tidak boleh terlalu banyak meminta, tapi harus mandiri ke depannya ya. Iya. Jadi ada usaha di dalamnya, begitu. Jadi nanti pergerakan-pergerakan kita itu kalau perlu ya digaji. Karena meluangkan waktunya sepenuhnya di situ. Benar. Itu. Tapi untuk sementara ini belum bisa karena baru berumur 2 tahun. Iya. Doain ya teman-teman semua ya. Antum semua luar biasa nih sebagai pendukung. Ini si Mor siapa sih nggak ngomong? Mor? Apa dibawakan di saya mau daerah Sulawesi Tengah boleh hubungi HP saya aja. Ya, yang di Medan juga silakan hubungi Bang Handi. Kita membantu pemerintah untuk ini karena ini loh Bang Andi, informasi yang kita dengar ini kan banyak orang di PHK kan, banyak kali pun, benar nggak? Iya, itu namanya banyak ekonomi kerakyatan. Banyak perusahaan yang PHK karyawan. Ekonomi bro. Ke Malaysia, kayaknya boleh deh Malaysia. Apa itu? Kirim ke Malaysia. Bisa? Bisa, kalau mungkin paketnya itu banyak, kalau kirim satu itu agak sulit. Ya rugi di ongkos lah. Ini Simur nggak bisa diturunin loh, bos. Aku nggak bisa nurunin dia. Coba ditarik ke bawah. Aku nggak bisa nurunin dia. Bisa Bang Andi, silakan. Coba, aku nggak bisa. Nih, udah. Bisa kan? Bisa. Tadi nggak bisa. Iya, saya lagi memperbaiki sistem ini. Anti rungkat itu kok nggak bisa sekarang. malah kacau ini layarnya ini. Malah kacau nih layarnya. Iya, saya pakai anti rungkat ini Bang Andi. Malah kacau. Ya, gitu ya teman-teman ya. Mari saling mensupport. Yang ingin berbisnis, ya silakan. Peluang-peluang itu ada sebenarnya. Yang penting kita mau. Intinya harus jujur. Oh, TikTok ada pembaharuan ya? Iya, TikTok ada pembaharuan memang. Minta diupdate terus. Aku pakai sih di PC satu, ini satu, beda tampilannya di PC sama yang ini. Di PC nggak gerak-gerak. Saya kasih letak Gurunda di layar besar kan, tapi di teman-teman nggak muncul layar besar katanya. Enggak. Saya kalau siang itu jarang naik. Ngarit. Iya, karena tidur ya. Enggak,
gawe. Bener. Aku monitor tapi nggak ngomong. Mantau-mantau aja. Iya. Ngojek gua kalau siang ngojek. Ngojek apa aja Bang Andi? Bilangin. Banyak. Yang penting kan halal, Bang. Iyalah. Naikkan si Dano, mana Dano? Silakan naik. Kalau mau diskusi, Dano. Yang mana yang Dano? Biasanya cuma udah taping itu di privat teman-teman ya. Ada juga ini program dari Pembina API ya. Dari Opung Rambe. Alhamdulillah sudah disahkan oleh Mahkamah Agung. Nanti ada Mahkamah Desa. Jadi setiap desa itu ada mahkamahnya. Persyaratannya nanti diberitahu, nah itu nanti digaji per bulan. Setiap desa. Dan nanti beliau akan menyampaikan. Ini bocoran saja. Seluruh desa yang ada di Indonesia. Nah, nanti Anda berkantor di kantor desa. Ada SK-nya, namun disyarat, ya Anda digaji. Jadi kalau permasalahan hukum di desa itu ya nggak perlu naik ke tingkat lebih tinggi gitu, kecuali yang kasus memang agak pidana berat gitu. Nanti setelah sah nanti ininya ya SK-nya, nanti yang mau mendaftar silakan, nanti diseleksi, nanti diberikan pembekalan gitu. Jadi Anda terdaftar dari pusat di bawah naungan Mahkamah Agung. Cakep kan? Nah, seluruh desa loh, anggarannya ada. Siapkan di desanya Bang Arif, ada nggak? Jadi daftar aja nanti. Daftar apa? Yang ingin jadi hakim desa. Oh, itu di bawah kementerian apa Bang Andi? Mahkamah Agung lah. Oh, MA ya? Tunggu nanti beliau nanti akan masuk ya, memberikan apa ya pembelajaran, artinya sebab aturan-aturannya seperti apa gitu. Gak perlu sarjana hukum, yang penting ijazah SMA. Nanti sosialisasinya ya benar nanti. Ini udah ada SK-nya nih, ntar dulu baca dulu ya. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sehubungan dengan surat saudara nomor dari DPP Pradin ya. Udah rapat tadi. Nah ini tulisannya ada dan seterusnya nih. Dano, mana yang Dano? Itu siapa ini? Baru naik nih. Oos Koswara, Oos Koswara. Naikkan aja, siapa tahu mau ngomong apa. Kalau minta naik ngomong dong, langsung naik tidur ah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bang, silakan pak ya. 827. Ini
Tapi ini di luar dari konteks malam ini. Nggak apa-apa. Banyak terkait ini, Bang Andi. Organisasi APII. Ya Bang. Ya. Untuk di wilayah Sulawesi Tengah di mana aja, Bang Andi, yang sudah apa? Udah ada itu Sulawesi Tengah. Misalnya di Kota Palu ada. Di kabupaten lain. Untuk sementara berkabupaten, masih berprovinsi Bang. Oh iya. Kalau Anda di kabupaten mana? Saya di Toli-Toli, Bang. Kalau di Toli-Toli bisa sih. Kalau ada beberapa orang itu bisa buka gitu. Kumpulin aja teman-teman Toli-Toli siapa aja. Untuk syaratnya, Bang Andi, selain anggota? Syaratnya nanti aku tak kirim deh. Oh iya siap. Iya. Ya, cukup itu aja dulu Bang Andi. Iya. Terima kasih. Semangat Bang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Gaul. Aduh, ini Om Gaul minta naik nih, kemana sih? Mana nih Bang Arif? Om Gaul. Waduh. Aku mau tutup yang ada di YouTube dulu nih. Aku juga mau istirahat. Tidur besok. Enggak bener gawe gue pagi-pagi.